di pekan di pekan pertama setelah UTS ya. Teman-teman waktu itu UTS-nya offline ya, Iya, Ibu offline. offline ya. Oke. Hmm, ini untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan gunakan untuk diskusi, paparan, dan diskusi kelompok gitu ya. Jadi nanti akan ada penugasan untuk mata kuliah penyakit tidak menular, epidemiologi penyakit tidak menular, dan hari ini saya akan membagi kelompok. Namun untuk pembagian kelompoknya saya serahkan kepada PJ. Nanti saya minta tolong dengan Mbak Syifa ya untuk bisa memfasilitasi pembagian kelompoknya. Kelompok berapa yang dapat giliran pertama maju, kedua dan selanjutnya. Tuh. Dan adapun apa namanya anggota dari masing-masing kelompok juga saya serahkan kepada Mbak Syifa gitu ya untuk hmm, eh, apa namanya pembagiannya seperti itu. Jadi saya serahkan Mbak Syifa dengan teman-teman kelas untuk mendiskusikannya. Kita totalnya ada berapa kelompok ya? Eh, ada 17 orang, Bu, satu kelas. 17 orang ya? 17 orang dengan saya atau enggak ya? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, baik. Ini mungkin saya share screen dulu. Oh, sebentar, sebentar. Terlihat ya? Oke. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Ibu. Oke, sebentar ya.
Ya, mohon maaf, putus ya. Baik, teman-teman sudah lihat mungkin ya yang hari ini ya, yang hari ini saya share dan mudah-mudahan apa namanya hmm, mungkin bisa dipertimbangkan. Ini total 15 dengan saya. Jadi totalnya ada 13 atau ada berapa orang, Mbak? Total mahasiswanya ada 17, Bu. Oh, 17. Oke. Kalau 17, teman-teman mungkin bisa 17 berarti ambil 7 topik ya. Satu kelompok, tapi ada yang 3 berarti. Kalau 8, ya 8, 16. Ya oke. Kita ambil 8 topik saja. Teman-teman ambil 8 topik, jadi satu kelompok 2 orang, tapi ada yang 3 orang. Ya. Nah, untuk yang 3 orang, di sini saya coba untuk mengambil topik yang lumayan ini ya, artinya lebih kompleks gitu ya untuk program ataupun jenisnya. Di sini ada kardiovaskuler dan oke. Nanti teman-teman yang bagi sendiri eh, untuk kelompoknya. Kemudian pembagiannya juga tiap kelompok siapa saja. Kemudian siapa mendapatkan topik apa itu juga saya serahkan kepada kelas. Mohon nanti di leading oleh Mbak oleh PJ-nya gitu ya. Oleh PJ-nya supaya bisa terkoordinir dengan baik itu. Dan apa nanti Mbak Siva bisa menginformasikan kepada saya gitu ya. Oke. Untuk 8 topik, silahkan dipilih dari 11 topik yang ada. Nanti hmm, mohon diinformasikan sama Mbak Siva ya Mbak ke saya gitu ya. Nah untuk kontennya teman-teman nggak usah membuat seperti makalah mulai dari pendahuluan gitu ya sampai dengan kesimpulan nggak. Tapi langsung saja kontennya yaitu isinya pendahuluannya itu adalah tren kasus di Indonesia, tren kasus ini. Kemudian ada definisinya, kriteria kasus, tanda dan gejala. Kemudian yang ketiga ada faktor risiko penyakit, yang keempat ada riwayat alamiah penyakitnya, yang kelima pencegahan dan penanggulangan kasus ataupun penyakit. Nah, ini nanti tolong disiapkan gitu ya dari Mbak, dari teman-teman gitu ya. Nah, untuk penulisannya tidak usah di PowerPoint, tapi di Word saja. Fontnya 12, jenis hurufnya adalah Times New Roman, kertasnya 4, fokus dan memanfaatkan metode citasi Midley. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini, berarti kita buat ada 8 kelompok ya. 8 kelompok, ini 2 orang, hanya tiga, satu kelompok yang 3 ya, yang 3 orang. Ada pertanyaan sampai sini? Teman-teman sudah bisa medley belum ya? Sudah pernah mendapatkan pembelajaran untuk mensitasi dan penulisannya dengan menggunakan medley sudah? Apakah sudah pernah? Mungkin Ibu kalau untuk menggunakan sih sepertinya belum ya Ibu. Tapi kalau untuk tahu medelainya mungkin eh, tahu aja gitu sih Bu. Tapi untuk menggunakan kayaknya belum pada tahu sih Bu. Belum pernah ya. Oke, baik. Mungkin nanti ini saya share dulu ke Mbak Siva. Nanti saya demonstrasikan ya untuk cara mensitasi
Midley ya. Sebentar. Saya stop share dulu. Saya coba ambil untuk hmm, sebentar ya. Oke, saya share screen, tampilannya screen. Ya. Oke. Ini teman-teman sudah lihat ya. Katanya saya punya proposal ya. Proposal saya ini tentang kualitas penelitian tentang kualitas air ya. Kualitas air limbah di rumah sakit dan ini saya coba susun dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, di latar belakang ini yang mau saya ambil adalah saya ingin mengutip atau mensitasi dari sumber yang ada, eh, yaitu yang mengatakan bahwa rumah sakit ini terdiri dari balai pengobatan, tempat praktek dokter yang didukung oleh berbagai unit lainnya seperti ruang operasi, laboratorium, farmasi, administrasi, dapur, laundry gitu ya, sampai dengan limbah. Nah, ini kemudian saya ingin mensitasinya dari artikel internasional. Nah, ini nanti saya coba untuk mencari di sumber yang ada. Nah, setelah saya browsing, ya, browsing coba untuk di Google ya, memastikan bahwa
apa aja sih yang ada di dalam satu rumah sakit. Oh, ternyata di sini dikatakan bahwa construction and equipments of hospital itu ada apa saja, termasuk ada intensive care unit, ada nursing unit gitu ya. Nah, berarti ini saya anggap dia bisa menjadi salah satu literatur saya. Nah, rencananya file yang tadi, yang saya klik tadi, ini akan saya jadikan sebagai literatur, gitu ya. Dan literatur ini akan saya masukkan di dalam Mendeley Desktop. Nah, sambil menunggu literatur ini saya download, saya akan coba buka Mendeley Desktop. Nah, ini teman-teman bisa lihat sebentar ya. Mendeley Desktop ini seperti ini. Ya, ini yang ada di sini di desktop saya, ya. Kemudian diklik. Nah, nanti dia akan minta email, alamat email dan password. Nah, teman-teman harus buat dulu gitu ya. Nah, misalnya ini. Ini saya masukkan ke dalam satu folder ketika saya mengatakan bahwa penelitian saya ini bicara tentang kesehatan lingkungan. Nah, saya buat folder. Nanti cara buat foldernya gampang. Teman-teman lihat di sini, di sisi kiri ya. Ini saya besarkan dulu. Di sisi kiri ini bisa create folder. Nah, create folder, kemudian nanti create folder, tinggal ditulis aja nama foldernya apa. Terserah teman-teman maunya apa. Nah, setelah itu kita lihat di sini yang topiknya tentang Kesling. Nah, file yang tadi, ya, file yang tadi saya cari, yang saya browsing, mohon maaf, bukan yang ini ya. Sebentar. Nah, ini kan getline ya. Getline ini akan saya masukkan di dalam Mendeley saya, gitu ya. Nah, dalam Mendeley saya, maka caranya ini saya download dulu kalau bentuknya PDF, gitu ya. Bentuknya PDF, saya download, lalu dia akan muncul di dalam folder download saya. Nah, cara manggilnya untuk memasukkan ke dalam pabrik ataupun gudang Mendeley saya, yaitu saya add files, kemudian ambil file yang paling terbaru di dalam folder download. Kemudian saya open. Nah, ini Services Guideline of Construction and Equipment of Hospital and Medical Facilities. Ya, tahunnya memang cukup lampau, 1987, namun ketika ini memang masih berlaku dan masih digunakan, masih relevan, maka tidak mengapa ini kita jadikan salah satu sumber atau literatur yang ada. Nah, lalu bagaimana cara mensitasinya? Nah, kalimat yang tadi ini, ya, ini saya, tadi ini kan saya kasih spasi, kemudian saya klik references, insert citation, ya. Kemudian yang tadi, apa tadi, equipment ya, equipment, guidelines and equipment, ini ya. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, dia akan, apa namanya, akan seperti ini, akan muncul. Nah, nanti di daftar pustakanya, dia akan membentuk sendiri. Gitu. Bagaimana cara memanggil daftar pustakanya? Ini kita anggap lah. Kita anggap misalnya ini sudah masuk dalam subbabnya daftar pustaka. Nanti kita masukin aja insert bibliografi. Nah, ini eh, yang tadi kita apa namanya? Kita masukkan, gitu ya. Nah, salah satunya ini yang American Institute ini sudah masuk. Nah, sedangkan yang bawah-bawah ini karena saya sudah berproses sebelumnya, mensitasi beberapa sumber, jadi dia terrecord di sini. Nah, enaknya seperti itu kalau kita sudah menggunakan Mendeley. Ini salah satu teknik dalam mensitasi ya, kita menggunakan Mendeley yang ada. Contoh lagi, misalnya, hmm, nah, di sini dikatakan, selain memberikan dampak positif bagi masyarakat, rumah sakit juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya pencemaran limbah, jika limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik.
Nah, ini bisa kita Ctrl C. Nah, ini terserah teman-teman mau carinya ini di apa namanya di dalam literatur Indonesia atau luar negeri. Kalau di luar negeri, teman-teman bisa gunakan translate dulu. Ya, misalnya kita translate dengan DeepL. Nah, ini kan teman-teman tahu ya pastinya ya, DeepL ini kan salah satu artificial intelligence ya yang banyak digunakan untuk mentranslate beberapa kalimat ya tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bentar. Oke. Ini saya copy, kemudian teman-teman cari ke Google. Boleh ke Google Scholar, boleh ke Google yang umum. Misalnya, ketik aja seperti ini. Jadi, kalimat beberapa judul nah, seperti ini contohnya. Ya. Nih, a review conducts a comprehensive literature review in order to assess the current state of knowledge and data regarding the environmental impact. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa hospital itu ternyata juga dia akan mengeluarkan banyak, bukan mengeluarkan ya, tapi tidak hanya eh, ketika dia menjalankan aktivitasnya itu pelayanannya, dia akan tidak hanya memberikan sesuatu hal yang positif, tapi juga ternyata ada waste, ada limbah atau ada sampah yang dihasilkan akibat dari bentuk pelayanan yang apa namanya di dijalaninya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau begini bagaimana Bu? Nah, ini teman-teman silahkan bisa klik kanan. Ini kan contohnya ya. Impact activities carried out by hospital does not only have positive impact, but also possible negative impact. Contohnya adalah air pollution from waste. Jadi bisa polusi dari pembuangan sampah ataupun pembakaran. Ini kita klik, nanti dia akan di new tab. Nanti dia akan apa namanya download filenya. Ya, ini contoh filenya saya buka seperti ini. Nah, ini bisa kita jadikan juga sebagai salah satu literatur. Ya, nanti kan tadi dia sudah terdownload. Lalu kita buka Mendeley-nya. Kita upload, kita masukin lagi ke gudang. Add files, ambil file yang paling terbaru dalam folder download kita, kemudian open. Seperti ini. Nah, ini Rusdin gitu ya. Nah, nanti cara memanggilnya, teman-teman lihat di sini. Ini contoh dulu ya. Ini saya hapus dulu. Klik insert citation, terus gini. Diklik oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti dia otomatis tuh daftar pustakanya nambah Alauddin. Tadi kan yang paling atas kan American Institute. Tapi karena Alauddin ini kita masukin, dia otomatis akan mengisi gitu ya. Dan ini berdasarkan urutan alfabet. Sampai sini jelas? Jelas itu. Jelas ya, oke. Mudah-mudahan bisa eh, diikuti dengan baik. Dan untuk Mendeley desktopnya, teman-teman tolong diingat bahwa bentuknya adalah Mendeley desktop ya, Mendeley desktop. Nah, Mendeley desktop ini seperti ini tampilannya. Dia hampir sama dengan Mendeley reference. Tapi yang kita ambil yang warna merahnya lebih gelap ya. Nah, Mendeley desktop ini. Ya, berbeda dengan Mendeley Reference. Reference Manager dia lebih terang merahnya. Nah, kalau ini Mendeley Desktop. Dia public domain, artinya bisa diinstal, bisa diakses lewat Google dan nantinya bisa diinstal. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada pertanyaan dulu untuk topik outline yang dibahas, yang nanti akan saya bahas.
Jadi saya ulangi, teman-teman silahkan, berarti ada 8 kelompok, 7 kelompok 2 orang, satu kelompoknya 3 orang. Untuk topiknya silahkan dipilih, tapi tiap kelompok harus berbeda gitu ya, jangan sampai sama. Adapun kontennya adalah demikian, dan bentuknya adalah web. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas, mungkin sisa waktunya bisa digunakan untuk berdiskusi dulu, terutama diskusi pembagian kelompok ya. Nanti minta tolong Mbak Siva untuk bisa melit gitu ya, untuk pembagian kelompoknya. Baik, Ibu. Sudah jelas semuanya ya? Sudah di-download ya Mbak untuk outline topiknya ya? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin minggu depan kita bisa dengan 2 kelompok ya. Oh iya, kapan ini dikumpulkan? Saya berharap dikumpulkannya semuanya di hari yang sama. Jadi mungkin bisa malam Selasa ya. Malam Selasa silahkan dikumpulkan. Nanti bisa lewat G Drive dan tolong nanti apa namanya? Nanti akan ada feedback dari saya apa yang memang perlu ditambahkan, dilengkapi seperti itu. Tapi untuk majunya, untuk paparannya, untuk minggu depan mungkin bisa 2 atau 1 kelompok dulu. Demikian. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Minta tolong ya Mbak Siva untuk apa namanya diskusi pembagian kelompoknya ya, dibicarakan dengan teman-teman sisa waktu yang ada ini dan silakan sudah bisa mulai untuk mempersiapkan gitu ya penugasan tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Saya izin live meeting ya, Mbak ya. Nanti Baik, silakan Ibu. diskusi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pagi.